Terima kasih Bapa, kami percaya kemurahan Tuhan memenuhi setiap kami, bahkan kemurahan ini lebih dari hidup ini Tuhan. Terima kasih kami ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami juga boleh, Tuhan diberi kesempatan untuk belajar, untuk bagaimana kami meresponi dengan benar konflik dalam keluarga setiap kami, sehingga apapun yang terjadi, kami akan diperkuat dalam hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sehingga keluarga kami benar-benar menjadi tempat kami bertumbuh dengan benar, bahkan juga tempat di mana Tuhan mengirimkan berkat atas setiap kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Ikhwan, yang sudah bersama kami, Kau mengurapi, kami percaya ada pesan Tuhan dan pengajaran dari Tuhan yang akan disampaikan. Kami terima malam hari ini pengajaran, bahkan Tuhan pesan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya, shalom sekali lagi buat yang baru bergabung dalam ibadah tengah minggu, dan kita akan melanjutkan untuk mental health series yang sudah 2 kali, yaitu kita belajar tentang inner child, ya, pengalaman masa lalu atau masa kecil kita yang mempengaruhi kita. Kemudian kita juga telah belajar bagaimana kita mengelola emosi kita, sehingga kita memiliki emosi yang sehat dalam keluarga. Dan malam hari ini, kita mau juga lebih lagi dengan belajar dengan judul konflik dalam keluarga. Saya percaya keluarga adalah tempat kita bertumbuh, tempat kita diberkati, bahkan juga tempat kita dibentuk karakter kita. Karena itu penting buat kita untuk dapat meresponi dengan benar, bahkan mengelola apa yang terjadi, khususnya konflik dalam keluarga kita. Dan malam hari ini saya percaya kita akan diberkati oleh Pak Ikhwan, ya, Pak Ikhwan Cahyadi sudah bersama kita. Saya rasa nggak perlu diperkenalkan lagi karena sudah beberapa kali bersama kita. Saya persilakan Pak Ikhwan untuk waktunya. Oke, selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih sekali lagi untuk Pastor Timothy yang luar biasa ya, yang benar-benar mempercayakan program ini dan bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya. Jadi tema pada malam hari ini adalah tentang konflik di dalam keluarga ya. Saya percaya setiap kita ya, setiap keluarga pasti memiliki konflik di dalam kehidupan kita ya. Nah, jadi konflik di dalam keluarga ini saya kasih subtitle tentang Healing Heart, Restoring Relationship ya. Jadi kalau kita bicara tentang konflik ya Bapak Ibu, itu tidak pernah terpisah daripada hati ya. Makanya sebagai pendahuluan kita sudah belajar kemarin ini tentang inner child dan juga tentang emosi ya. Nah, jadi ada sangat berhubungan, berkaitan sekali. Sebentar saya sharing dulu ya. Ini share screen-nya udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Sudah Pak, sudah kelihatan. Oke, ya. Nah, jadi sekali lagi kita percaya bahwa secara faktanya keluarga itu diciptakan Allah ya, dan rencana Allah itu digenapi di dalam dan melalui keluarga kita masing-masing. Jadi saya percaya ya, kalau kita keluar daripada rencana Allah itu, maksudnya kita keluar daripada keluarga ya, kita tidak akan benar-benar menikmati rencana Allah di dalam keluarga kita ya. Nah, tetapi yang menarik di sini ya, kita juga tahu bahwa keluarga itu adalah menjadi satu sumber kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu ya, kalau kita ingin hidup kita berbahagia ya, kita harus benar-benar hidup di dalam keluarga kita dan keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Tapi ironisnya, keluarga juga menjadikan sumber konflik. Jadi konflik yang terbesar di dalam kehidupan setiap orang pasti berasalnya dari keluarga. Dengan orang tua, dengan pasangan, suami istri, orang tua dengan anak, dengan mertua dan dengan menantu dan sebagainya, ya. Jadi sekali lagi bahwa kita percaya bahwa Allah itu selalu menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita melalui keluarga kita masing-masing. Terlepas dari keluarga Kristen, keluarga bukan Kristen, keluarga yang bagaimanapun ya, yang sehat, yang tidak sehat, ada rencana Tuhan di dalamnya. Amin Bapak Ibu, ya. Salah satu faktanya kenapa Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan
setiap manusia itu harus melalui keluarga juga. Nah, ini salah satu bukti bahwa keluarga itu sangat luar biasa, ya. Jadi sekali keluarga merupakan sumber kebahagiaan, tetapi kalau kita tidak bisa mengelolanya, keluarga itu akan menjadi sumber konflik dan menjadi sumber malapetaka. Banyak orang merasa pengen keluar daripada keluarga, pengen segera menikah, pengen kabur dari rumah, ya, karena tidak tahu bagaimana mengelola konflik di dalam keluarga, ya. Jadi keluarga yang sehat itu keluarga yang mengalami konflik dan dapat mengatasi dengan cara yang sehat, ya. Banyak orang mendefinisikan keluarga yang sehat itu adalah keluarga yang tanpa konflik. Nah, itu yang perlu kita sadari, ya, bahwa itu salah. Keluarga yang sehat itu adalah keluarga yang memang mengalami konflik tapi dapat mengatasi konflik dengan cara yang sehat, ya. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana mengatasi konflik itu dengan cara yang sehat, ya. Sehingga kebahagiaan itu kita akan dapatkan melalui keluarga yang ada konflik tapi dapat diatasi dengan cara yang sehat, ya. Saya banyak mendengar beberapa, ya, bahkan dari pimpinan gereja sekalipun, bahwa jangan konflik, ya, karena konflik itu dosa. Karena konflik itu tidak rohani, ya. Nah, itu nanti kita akan lihat, ya. Sedangkan keluarga yang tidak sehat itu adalah bukan keluarga yang mengalami konflik, titik. Mengalami konflik dan mengatasinya dengan cara saling menyakiti atau bahkan menghindari konflik sehingga kelihatannya tidak ada konflik. Jadi Bapak Ibu, ya, boleh cek, saya di dalam keluarga ini ada konflik atau tidak ada konflik, ya. Tidak ada konflik belum tentu berarti nggak ada konflik, tapi mungkin juga kita menghindari konflik itu. Saya dengan istri saya pertama kali awal-awal menikah, ya, saya di dalam keluarga yang terbiasa kalau ada masalah, ada konflik saya bicarakan. Istri saya di dalam keluarga di mana kalau ada konflik pura-pura nggak tahu aja, besok baik-baikan aja gitu. Sehingga tidak pernah mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya yang menyebabkan konflik di dalam keluarga, ya. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau keluarga sehat, ya, jangan menghindari konflik, tapi belajar bagaimana mengatasi konflik itu dengan baik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana, ya, keluarga yang sehat itu, bahwa penyelesaian konflik yang baik merupakan salah satu ukuran keluarga yang sehat secara emosional. Ya, jadi kalau kita bisa mengatasi konflik itu berarti keluarga kita adalah keluarga yang sehat, ya. Kita harus mengerti bahwa konflik itu adalah normal dan terjadi di dalam relasi yang dekat. Semakin kita dekat relasinya, semakin besar kemungkinan terjadi konflik. Ya, jadi Bapak Ibu, semakin kita di dalam keluarga pengen intim, suami dengan istri makin dekat, makin tantangannya kemungkinan konflik itu makin besar. Ya, jadi ini menarik. Tapi konflik itu sendiri, ya, seringkali terjadi ini hal-hal yang sepele. Ini masalah sepele, buat satu pihak sepele, tapi buat orang yang lainnya itu merupakan satu masalah besar. Jadi seringkali hal-hal yang sepele itu prinsipnya besar, ya. Ini cuma masalah sabun tutup odol, tapi poinnya adalah buat pasangannya itu sesuatu masalah tidak disiplin, sesuatu masalah tidak menghargai, tidak menghormati. Jadi big prinsip sebenarnya. Ya, jadi balik lagi, kalau Anda konflik jangan bilang ini cuma masalah sepele kok, ya. Jangan. Ya, masalahnya sepele, tapi prinsip di balik masalah itu bisa menjadi prinsip yang cukup besar, ya. Nah, konflik itu sendiri kalau kita bisa ngatasinya dengan baik, itu bahkan bisa membuat relasi kita menjadi lebih intim, ya. Tetapi kalau tidak bisa menyebabkan keretakan atau putus hubungan. Ya, jadi sekali lagi ini konflik itu adalah sesuatu yang normal. Ya, jangan punya pemikiran bahwa konflik itu salah, ya, Bapak Ibu, ya. Yang salah itu cara mengatasinya. Ya, nah sekarang kita lihat apakah konflik itu tuh dosa nggak, ya? Nah, banyak orang melihat ayat ini, ya, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Nah, Bapak Ibu kalau lihat ayat ini, ya, banyak orang karena berusaha hidup damai dengan semua orang sehingga benar-benar di dalam keluarga itu tidak ada konflik. Jadi kalau ada nggak enak, ada ganjelan, ada nggak suka, udahlah sabar aja, terima aja, kasih aja, karena kasih menutupi segala sesuatu.
Sepertinya betul, sepertinya rohani Bapak Ibu, tapi ternyata itu nggak sehat. Ya, karena hidup damai itu bukanlah berarti tidak ada konflik, ya. Tapi hidup damai itu adalah kita bisa menyelesaikan konflik sehingga kita bisa mengalami kedamaian. Karena kalau konflik tidak diselesaikan, itu tidak, kita masing-masing pihak tidak merasa ada kedamaian. Tapi pada saat kita bisa menyelesaikan konflik dengan baik, dengan sehat, maka kedamaian itu ada. Jadi saya percaya ya, berusaha hidup damai dengan semua orang itu bukan berarti tidak boleh konflik, tapi kita belajar setiap konflik itu adalah kita harus bisa mengatasinya, ya. Karena kalau kita lihat ya, apakah konflik itu alkitabiah? Semua tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan luar biasa itu mengalami konflik. Bapak Ibu coba perhatikan ya. Kalau dibilang konflik itu tidak rohani, tidak alkitabiah, kita lihat tokoh-tokoh besar yang Tuhan pakai, semua mengalami konflik, ya. Bahkan Yesus sendiri kehidupannya tuh full of konflik. Mulai dari belum dilahirkan pun ya, di dalam kandungan pun udah konflik. Ini anak siapa? Ya, nggak jelas. Yesusnya anak siapa? Ini belum menikah kok udah hamil. Ya, lahir mau dibunuh. Udah mau berkhotbah apa? Wah, ditentang sama orang-orang Farisi. Sampai matinya pun itu full of konflik Bapak Ibu. Konflik yang terberat yang Yesus rasakan. Sampai dia katakan Tuhan, Tuhan, ya. Bapak, Bapak ya, di manakah engkau? Ya, apakah Yesus berdosa? Tidak. Kehidupan Yesus full of konflik, tapi Yesus bisa mengatasi setiap konflik di dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mengalami dalam kehidupan, aduh, kenapa hidupku banyak konflik ya. Jadi merasa bersalah, merasa berdosa. Hati-hati, ya jangan takut ya, karena dalam mengalami konflik kita diajarkan untuk bagaimana kita bisa mengatasi konflik dengan baik ya. Semoga malam hari ini kita bisa menemukan ya pola-pola kita mengatasi konflik itu bagaimana ya. Jadi kalau kita lihat kehidupan Yesus tadi, sejak dalam kandungan udah konflik, lahir mau dibunuh ya. Pelayanan juga konflik ya. Jadi Anda kalau dalam pelayanan banyak konflik juga, jangan merasa itu dosa. Mungkin itu salah satu kesempatan Anda untuk belajar bertumbuh secara dewasa. Gimana sih saya mengatasi orang-orang yang sulit? Gimana sih saya bisa tetap mengasihi orang-orang yang tidak suka dengan saya? Ya, jangan menyerah gitu loh. Yesus sendiri dikhianati oleh muridnya sendiri ya. Jadi ini yang tadi saya katakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya penyebab konflik itu apa? Ya, coba Anda renungkan. Dalam kehidupan Anda ya setiap hari, sebenarnya apa sih penyebab konflik itu? Oh, penyebab konflik itu karena kami berbeda. Betul nggak? Ya, karena kami sangat berbeda sekali. Nah, kalau itu alasannya berbeda, nggak ada orang yang sama, Bapak Ibu. Itu pun yang saya dengan istri saya ya, personality kita itu sangat berbeda sekali. Ya, nanti kita akan belajar tentang keunikan. Saya dengan istri saya sangat bertolak belakang sekali. Nah, itulah yang menjadikan alasan 7 tahun pernikahan kami itu full of konflik. Dan saya tidak bisa mengatasinya dengan sehat. Ya. Dan saya bilang penyebab konflik itu adalah perbedaan. Tetapi pertanyaannya apakah ada manusia yang pasangan yang sama? Nggak ada. Ya, jadi itu bukanlah konflik. Sekarang saya sudah 25 tahun menikah dengan istri saya, perbedaan kami masih banyak, tapi kami bisa menyelesaikan konflik kami dengan sehat. Karena kami sudah belajar bagaimana mengatasi konflik ya. Jadi sekali lagi bukanlah perbedaan, karena perbedaan itu setiap orang juga berbeda ya, saudara kandung pun berbeda. Apalagi ini pasangan suami istri atau orang tua dengan anak. Ya, yang menyebabkan konflik itu adalah ini Bapak Ibu. Ya, kembali lagi, hati yang terluka. Ya, hati yang dingin, yang beku. Ya, hati yang merasa tercabik-cabik. Ya, hati yang merasa terbelah. Ya, nggak tahu kondisi hati atau hati yang merasa tuh sangat terbeban, terkungkung, terkurung, ya, yang Anda rasakan atau terluka. Inilah penyebab konflik itu. Jadi kalau pasangan Anda melakukan sesuatu, berbicara sesuatu, apapun kalau tidak menyentuh hati Anda seperti ini, tidak akan konflik. Ya, jadi balik lagi, kalau kita bicara konflik, janganlah fokus kepada masalah. Karena seringkali tadi saya katakan masalah itu sepele.
tapi itu melukai saya. Ya, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan itu menusuk hati saya. Apa yang kamu lakukan membuat saya itu benar-benar ya merasa terluka sekali. Ya, makanya kenapa kalau bicara inner child itu tidak disembuhkan ya, hal-hal yang kecil tapi kenapa membuat hati saya sakit sekali? Ya karena balik lagi sehingga akhirnya menimbulkan konflik. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita tahu penyebab konflik itu adalah hati ya yang bermasalah, maka penyelesaian konfliknya juga harus melalui ke dalam hati, bukan ke dalam pikiran. Ya, kita akan lihat nanti. Jadi ada 5 pemicu konflik ya. Yang pertama adalah asumsi. Ya, saya katakan 5P di sini, persepsi atau asumsi. Kalau orang udah wah dia mah memang begitu sih orangnya, dia tuh memang pelit, dia tuh memang jahat, dia tuh memang begini, dia memang begitu, itu kan menimbulkan hati kita udah merasa terganggu. Ya. Yang kedua, tipe kepribadian yang tidak dimengerti. Saya dengan istri saya banyak sekali perbedaan ya. Nah, jadi sekali lagi bukan perbedaannya tapi tidak mengerti masing-masing perbedaan itu. Nanti ada satu sesi ya tentang keunikan kepribadian kita akan bahas juga. Ketiga tentang prioritas hidup. Ya, kita dilahirkan, dibesarkan di dalam keluarga masing-masing keluarga asal yang berbeda. Ya, kamu harus bertanggung jawab. Yang satu lagi prioritasnya kamu harus orang tuh bisa menolong orang lain. Nah, suami istri ya, si yang bertanggung jawab menikah dengan si yang membantu orang lain. Satu kali itu bisa ribut Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena merasa ya dia menolong orang yang menurut pasangannya bukan tanggung jawabnya dia. Nah, atau yang merasa senang menolong, suami saya, istri saya kok tidak bertanggung jawab ya, masa melihat saudara seiman bermasalah nggak mau menolong. Nah ini balik lagi, hati yang terluka lagi gitu ujung-ujungnya. Ya, kemudian peran di dalam keluarga dan pengalaman masa lalu. Ya, itu pemicu sekali lagi ya. Pemicu itu artinya triggernya, bukan penyebab utamanya. Penyebab utama adalah hati. Ya. Saya ingin bagikan Bapak Ibu ya, 5 tipe bagaimana kita menyelesaikan konflik ya. Coba silakan Bapak Ibu lihat Anda tuh tipe yang mana. Karena ini akan sangat berpengaruh sekali. Yang pertama itu adalah tipe kura-kura. Kura-kura itu disebutkan dengan tipe yang pasif ya. Tipe kura-kura ini tipe orang yang menghindari konflik. Jadi kalau Anda perhatikan kura-kura ya, kura-kura kalau lagi jalan, tiba-tiba Anda lewat atau ada ancaman, dia akan segera masukin kepalanya. Menghindari, ya, diem. Nah, itulah tipe kura-kura, tipe pasif, ya. Dia menarik diri dan bersembunyi. Kenapa? Karena menurut dia konflik itu adalah ancaman. Konflik itu adalah tidak baik. Konflik itu adalah tidak rohani. Konflik itu adalah percuma dan sebagainya, ya. Percumalah, sia-sialah. Lebih baik aku menghindar saja. Ya, ada di antara kita yang seperti ini, ya. Ini bahaya, ya. Bahayanya apa? Bahayanya ini akan menjadi satu bom waktu. Satu saat bisa meledak, ya. Kenapa? Karena nggak ada orang yang tahan. Kalau ditimbun, ya udahlah terima aja. Ya udahlah bersabar saja. Ya udahlah ya mengalah aja. Boleh satu kali 2 kali. Tapi kalau tipe itu terus Anda lakukan, ya bahkan di dalam keluarga Anda, satu saat tiba-tiba, waduh, marah tak terkendalikan. Ya itu bahayanya, ya. Dan nggak akan ada pendewasaan. Anda tidak belajar bagaimana menyelesaikan konflik itu dengan baik, ya. Dan juga Anda nggak pernah mengenal orang lain. Nggak pernah tahu kenapa dia berbeda dengan saya. Kenapa dia melakukan seperti itu. Kenapa dia mengatakan seperti itu. Ya, bahkan ujung-ujungnya ya, kalau Anda tipe kura-kura itu bisa bunuh diri. Self harm ya. Ya karena semua ditelan, semua ditimbun di dalam diri kita. Sampai Anda nggak tahan lagi, udahlah lebih baik aku mati saja. Ini ekstrimnya sekali lagi ya. Jadi kalau tipe kura-kura Anda pertahankan, ini bahayanya ya. Yang kedua adalah yang sebaliknya daripada tipe kura-kura ya. Oh, ini kelebihannya dulu ya.
saya katakan. Tapi sekali lagi enggak semua tipe itu semuanya negatif ya. Kadang-kadang tipe kura-kura juga ada kelebihannya, yaitu misalnya kalau ada masalah yang tidak terlalu penting, nggak perlu terlalu itu dipermasalahkan Bapak Ibu. Ya dihindarin aja, cuek aja. Betul nggak? Ya, jangan semua ada perbedaan, ada problem langsung harus diselesaikan, gimana dibicarakan dan didiskusikan. Kadang-kadang ya masalah yang tidak terlalu penting menurut Anda dan Anda bisa lupakan, it's okay. Ya. Karena kalau semua aja. Kemudian yang kedua, untuk meredakan kemarahan dan ketegangan sementara. Jadi kalau pasangan Anda marah dan ini, Anda bukan menghindari tapi bukan tidak mau menyelesaikan tapi berdiam diri dulu. Ya, nanti saya akan lihat itu tipenya biasanya adalah tipe yang kedua ya. Yang berikutnya kelebihannya ya, kalau kita menghindar, diam, jangan langsung ngomong, jangan langsung ini, itu juga untuk mengumpulkan informasi. Apa sih yang dia sampaikan tuh apa? Jadi sekali lagi tipe kura-kura ada kelebihannya ya. Nah, sekarang yang kedua baru ya. Yang kedua tuh adalah kebalikan daripada tipe kura-kura. Jadi kalau Anda di sini, saya bukan tipe kura-kura, mungkin tipe yang kedua, tipe ikan hiu. Waduh. Ya, tipe agresif. Kalau tadi tipe pasif, ini tipe agresif. Kayak gimana tuh? Ya, selalu menyerang, ya, merasa diri lebih benar. Jadi kalau ada konflik, dia pasti ya merasa aku benar, kamu yang salah. Ya, dia akan meledak-ledak dan menakutkan ya, pokoknya wah dikejar. Ya, terus dia harus memaksakan pendapatnya. Gimana menurut kamu ini benar nggak? Ya, nggak tahu. Jangan nggak tahu. Aku nanya pendapat kamu. Kalau dia udah kasih pendapat, lo bukan begitu. Ya, pokoknya ujung-ujungnya pendapat dia yang harus benar gitu. Ya, pokoknya dalam setiap konflik saya harus menang. Ya, ada nggak yang kayak gini? Ya, nah tadi makanya yang pertama, kalau ada yang tipe seperti ini, ya, dilawan seperti ini, wah udah babak belur keluarganya. Ya mungkin nanti harus sementara tipe kura-kura dulu. Karena kalau enggak hancur gitu ya. Nah, jadi sekali lagi tipe hiu ini memang sangat-sangat agresif sekali dan ini biasanya tipe kura-kura yang tadi bom waktu akan bisa menjadi tipe ikan hiu satu saat. Ya. Jadi sekali lagi tipe kura-kura kalau bertahun-tahun puluhan tahun satu saat ini saatnya. Dulu ya aku selalu ngalah. Dulu aku selalu mengerti. Tapi sekarang sebelum kamu marah, aku akan marahin kamu dulu. Nah, ada kayak gini Bapak Ibu. Ya. Tipe ikan hiu ini bahayanya nggak peduli sama perasaan orang lain. I don't care. Yang penting kalau ada perbedaan, ada konflik, aku harus beberkan, aku harus jelaskan bahwa ini pendapat yang benar. Ya. Sehingga orang lain tuh akan merasa takut dan tidak berdaya. Ya. Nah, kalau tadi bisa bunuh diri, kalau ini bisa bunuh orang. Ya, tipe ikan hiu ini ya kita tahu ya ikan hiu itu sangat bahaya sekali, bisa berdarah-darah tuh orang korbannya. Ya, jadi sekali lagi kita lihat di sini ada dua tipe kura-kura atau tipe ikan hiu, ya. Nah, tipe ikan hiu sekali lagi juga ada kelebihannya. Kadang-kadang ya, tipe ikan hiu itu adalah kelebihannya untuk kondisi yang darurat penting ya, ribut. Enggak, harus begini. Ya, jalanin. Ya. Untuk melindungi diri dari orang yang tidak bertanggung jawab atau memanipulasi kita. Ya, orang yang mungkin mengalami satu pelecehan atau apa, ya itu harus benar-benar dia jadi ikan hiu supaya takut orangnya dan lari gitu loh. Tapi sekali lagi ya, tipe ini kita tidak boleh terus-menerus seperti ini. Ya. Oke, jadi tadi tipe kura-kura dengan tipe ikan hiu ya, Bapak Ibu ya. Yang ketiga sekarang ya, kalau saya bukan tipe kura-kura, bukan juga tipe hiu, habis tipe apa? Nah, mungkin ada yang tipe ini, tipe kerbau. Tipe kerbau ini beda dengan tipe kura-kura. Ini dia menghadapi konflik tapi nerima aja. Ya. Nerimo istilahnya, seperti kerbau dicocok hidung.
Ya. Apapun yang orang lain atau pasangan inginkan, terima aja. Cenderung menerima keinginan orang lain. Ya. Dan takut mengemukakan pendapat yang berbeda. Kalau ngomong sedikit terus pasangannya ini, oh iya, iya, iya benar, kamu yang benar, karena aku yang salah. Ya. Nah, tipe kerbau ini berbeda dengan tadi. Kalau misalnya tipe hiu ini tujuan lebih penting dari relasi, yang penting relasi itu baik. Ya, yang penting relasi itu baik, ya. Atau juga mungkin kadang-kadang tipe kerbau ini untuk tipe orang-orang yang merasa dirinya tuh minder, ya. Karena merasa aku nih nggak berpendidikan, karena aku nih orang Kristen yang baru, karena aku ini karena orang dari desa, kurang pintar dan sebagainya. Sehingga selalu merasa ya dirinya tuh di bawah orang lain. Jadi dia tidak pernah bisa kalau ada perbedaan pendapat begitu untuk mengemukakan pendapatnya. Ya, ini tipe kerbau, seperti kerbau dicocok hidung tadi. Dia takut sekali orang lain tuh malah marah kalau melawan itu. Ya, jadi bahayanya apa? Tidak menjadi diri sendiri, Bapak Ibu. Kelihatannya baik ya. Orang lain, oh dia tuh baik ya, nerima aja istrinya begitu atau suaminya begitu. Tapi lambat laun dia tidak menjadi dirinya sendiri, tidak sehat secara emosional, ya, tidak dewasa, Bapak Ibu, ya, dan selalu mengorbankan dirinya sendiri. Atau kadang-kadang dia bisa mengasihani dirinya sendiri. Ya, memang nasibku ya beginilah. Ya, itu yang seringkali timbulnya seperti itu. Oke. Jadi 3 tipe, 1 tipe kura-kura yang pasif, kedua tipe hiu yang agresif, tipe ketiga yang nerimo, ya, nerima aja. Nah, ada lagi tipe yang keempat, yaitu adalah tipe keledai. Tipe yang disebutnya kelihatannya pasif tapi agresif. Menarik ya, gabungan antara tipe 1 dan tipe 2. Apa tipe keledai itu? Ya, tipe keledai itu adalah dia menggunakan cara-cara yang pasif untuk bisa agresif, membalas dendam. Jadi misalnya kalau ribut nih ya, langsung gunakan aksi mogok. Diam, kamu ngomong, musuh. Ya, tanya, kamu marah? Enggak. Kok kelihatannya enggak apa-apa. Kenapa sih kamu kok gini? Enggak apa-apa. Nah itu pasif tapi agresif. Ya, hari ini ada makanan nggak? Nggak ada makanan. Aku nggak masak seminggu. Ya, jadi ini tuh mendiamkan atau memusuhi ya orang lain, tapi sikap tubuh marah. Tapi nggak mau jelasin kenapa dia marah ya. Yang penting kamu harus ngerti sendiri. Pokoknya kalau aku diam, aku nggak mau masak atau kamu nggak mau apa, ya kamu nggak tahu sendiri, ya. Nah, tipe pasif agresif ini membingungkan ya. Jadi bahayanya orang lain tuh pasangannya menjadi bingung ya. Terus dia juga akan sakit hati terus ya, kesal dan tapi orang lain nggak ngerti apa masalahnya. Ya. Mungkin udah lama sekali baru kadang-kadang tuh dia bisa ngomong gitu ya. Jadi sekali lagi tipe pasif agresif ini juga banyak terjadi. Ya. Nah, baru yang terakhir adalah tipe semut. Ya, ini yang secara alkitabiah ya kita lihat bagaimana sebenarnya dalam firman Tuhan kita kadang-kadang tuh Tuhan ingin ya kita belajar tuh dari binatang. Ya, nah salah satunya tentang semut ini dikatakan tipe yang komunikatif. Ya. Jadi tipe semut ini kalau kita lihat semut jalan gitu ya, selalu kan ya kita nggak ngerti bahasa semut apa, tapi ya diinterpretasikan ya saling memberi hormat, saling bicara, saling memberi di sana ada makanan, informasi dan sebagainya ya. Jadi tipe semut ini dikatakan dapat mengeluarkan pendapatnya masing-masing ya. Kemudian mampu untuk bisa menguasai emosinya ya. Kemudian juga mengerti ya, meski tidak menyetujuinya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, dalam konflik itu kita tidak harus setuju, tapi kita perlu mengerti apa yang terjadi atau yang menjadi satu kemarahan, sesuatu problem di dalam diri orang lain ya. Jadi fokusnya adalah kepada kesepakatan. Ya.
Sekali lagi kata mengerti meski tidak menyetujui itu penting. Kadang-kadang orang kalau tidak setuju dia tidak mau mengerti. Tapi kita perlu bisa belajar untuk bisa mengerti meskipun tidak menyetujuinya, ya. Nah, dalam tipe semut ini kita belajar ada dua pendekatan kalau konflik itu. Satu yang disebut dengan resolusi, yang kedua disebut tipe rekonsiliasi. Atau Bapak Ibu pernah dengar nggak dua tipe ini, ya? Nah, nanti Bapak Ibu tipe lihat. Jadi kalau Anda tadi tipenya yang kelima, ya, tipe pengen sepakat, itu pun ada dua pendekatan di sini. Satu resolusi tadi, satu rekonsiliasi. Tipe resolusi itu adalah fokusnya kepada masalah. Masalah dibahas, ya. Kalau rekonsiliasi fokusnya kepada relasi. Resolusi itu dicari siapa yang benar, siapa yang salah. Masalahnya itu di mana sih? Wow, dibahas, ya. Ya, kamu tadi kan memukul aku. Iya, aku mukul kamu karena kamu menghina aku. Jadi bingung mana yang benar, mana yang salah, ya. Tapi kalau dalam rekonsiliasi, ya, fokusnya adalah kepada pengampunan. Resolusi, ya, itu prosesnya lama, ya. Karena mencari yang benar yang salah tuh nggak mungkin bisa sebentar, Bapak Ibu, ya. Tapi kalau kita prosesnya mengampuni itu cepat dan tidak perlu dibahasnya lagi. Ya. Saya kasih contoh yang simpel ya Bapak Ibu. Misalnya di sini ya. Misalnya nih Pak Timothy sama Ibu ya. Saya undang ke Bandung untuk dinner boleh ya? Anaknya umur berapa, Pak? Yang besar 22, yang kecil 17. Oh, udah kegedean. Anggap aja nah ini mungkin kejadiannya kira-kira 15 tahun yang lalu ya. Misalnya anaknya masih kecil-kecil nih, Pak Timothy ini ya. Nah, misalkan Pak Timothy sama Ibu saya undang ke Bandung makan ya, 15 tahun yang lalu. Anaknya masih umur sekitar ya di bawah 10 tahun. Datang ke Bandung terus kita lagi ngobrol nih berempat ya, saya dengan istri, Pak Timothy sama Ibu. Lagi ngobrol gitu terus anaknya ya dua orang tuh lari-lari. Namanya anak kecil ya di bawah 10 tahun. Wajar aja. Nah, lagi lari-lari begitu, tiba-tiba plang, ada suara pecah. Ternyata itu vas bunga kesukaan favorit istri saya. Waduh, itu benar-benar konflik tuh. Begitu pecah itu. Ya. Sekali lagi ini cerita ya, bukan kejadian sesungguhnya. Aduh, Pak Timothy gimana nih? Masa Bapak nih nggak bisa didik anak, Pak? Masa ke rumah orang kok liar begitu sih anak Bapak? Sampai mecahin vas bunga kesukaan favorit istri saya. Misalnya saya bilang begitu ya. Karena benar-benar itu panik sekali. Kemudian Pak Timothy bilang gini, Pak, namanya juga anak kecil, Pak. Di mana-mana juga sama. Ya, namanya anak kecil tuh nggak bisa diem, pasti lari-lari. Tapi kalau ibu itu favorit vas bunganya tuh benar-benar itu favoritnya, kenapa ditaruh di bawah? Harusnya kan kalau vas bunga yang favorit ya jangan taruh di bawah, di atas dong. Jadi yang salah siapa? Istri saya yang salah kan naruh vas bunganya. Nah, ini yang disebut dengan cara resolusi. Saya ngomong lagi, enggak Pak, kemarin saya ngundang pasangan lain juga, enggak kayak gitu anaknya. Ya tapi anak Bapak nih memang, wah akhirnya itu panjang lebar itu urusan tuh, konflik itu. Mencari siapa yang benar, siapa yang salah soal vas bunga itu. Ya, sampai akhirnya ibu tuh bilang, emang berapa sih harga vas bunga itu? 10 juta saya beli itu, tahu nggak? Oke, saya ganti. Langsung tulis giro. Nih 10 juta bayar. Selesai nggak masalah vas bunga itu? Selesai kan? Dibayar ya, digantikan. Ya, Pak Timothy sama Ibu bayar 10 juta ke saya. Tapi kira-kira Bapak sama Ibu rela nggak sih diundang makan malam keluar uang 10 juta? Gondok kali ya dalam hati itu, benar nggak? Masalah vas bunganya beres, bisa digantikan lagi. Tapi relasi kita tetap retak. Ya, pulang tuh, pokoknya saya nggak mau diundang lagi ke Bandung.
Dan saya dengan istri juga 10 juta juga belum tentu bisa beli lagi vas bunga yang sama. Aduh, itu anak wah marah. Nah, jadi itu yang seringkali terjadi di dalam konflik kalau kita pakai resolusi. Tapi kalau kita pakai cara rekonsiliasi ya, begitu tiba-tiba perang pecah. Aduh, Pak Timothy, itu vas bunga kesukaan istri saya. Terus Pak Timothy, aduh Pak Iwan, sorry sekali Pak, itu benar-benar ya. Sorry Pak, saya minta maaf Pak, anak saya tuh nakal sekali gini. Terus saya bilang, aduh Pak Timothy, itu memang barang yang berharga. Tapi apalah artinya sebuah vas bunga dibandingkan dengan relasi kita yang baru juga ketemu, baru kenalan. It's okay Pak, nggak apa-apa Pak. Ayo kita makan aja. Selesai nggak masalah vas bunga itu? Nggak selesai. Tapi relasi kita tetap baik. Betul nggak? Nah ini yang seringkali kita perlu benar-benar belajar. Dalam suami istri, orang tua anak. Ngebahas terus masalahnya tuh ya. Itu kadang-kadang tuh nggak selesai. Sampai akhirnya, ya udahlah aku salah. Sorry, udah. Sorry, aku minta maaf. Kayak gitu penyelesaiannya Bapak Ibu. Ya. Jadi tadi masalahnya tuh seringkali kalaupun itu udah tahu, oke lah saya salah nih, saya ganti bayar nih. Belum tentu relasinya tuh pulih. Tapi kalau misalnya rekonsiliasi Bapak Ibu ya, relasi itu bisa benar-benar pulih. Saya kasih lagi satu contoh pengalaman saya konseling 2 pendeta, pemimpin gereja. Konflik besar Bapak Ibu. Ya. Pendeta A ya bawa 10 item masalah dengan pendeta B. Pendeta B bawa 12 item dia tuliskan, saudari di depan saya. Konseling kira-kira membahas 10 dengan 12 masalah berapa menit, Pak? Bisa berjam-jam kan? Nah, waktu itu terus saya bilang pakai cara rekonsiliasi. Ya, ini saya kasih. Wah, kelihatannya bapak-bapak ini sangat dipakai Tuhan luar biasa. Boleh nggak cerita? Kenapa kalian berdua bertemu? Oh ya, kami dulu di persekutuan mahasiswa di kampus ya. Terus kami ikut sama-sama pelayanan bla 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 bla. Akhirnya wah, luar biasa. Ya. Tuhan pakai Anda luar biasa. Ya. Nah, sekarang dengan segala keterbatasan manusia ya, pendeta A ya. Anda berdua nih sahabat sejati. Tapi sayang sekali sekarang banyak kepahitan, banyak kemarahan. Mau nggak pendeta memaafkan, mengampuni pendeta B? Melihat bagaimana Anda dulu bersama-sama melayani. Kemudian mereka berdua diam. Ya, saya ampuni. Pendeta B gimana? Apakah Anda juga mau mengampuni segala hal-hal yang menyakiti hati Anda? Diam, ya. Akhirnya berdua berpelukan Bapak Ibu. Hanya dalam waktu 17 menit. 17 menit. Setelah itu saya ambil kertas itu. Oke, sekarang kita bahas ya. Kertas A dan kertas B. Kemudian pendeta A ambil kertas itu, dia sobek. Nggak usah Pak. Pendeta B juga nggak usah sobek. 25 menit selesai. Itulah the power of reconciliation. Ya. Nah, kalau udah rekonsiliasi, mau bahas resolusi mungkin kadang-kadang bisa, tapi rekonsiliasi lebih dulu ya. Itulah yang saya fokuskan tadi. When we focus on reconciliation ya, the problem loses significance and often become irrelevant. Udah nggak penting lagi. Siapa salah, siapa benar, udahlah. Start the new life again. Ya, orang tua dengan anak banyak sekali Bapak Ibu ya yang selalu ngebahas begitu. Ya, jadi tipsnya adalah mengenal diri pasangan masing-masing. Perbedaannya di mana ya? Dari sisi personality, dari sisi nilai, value atau apa ya. Kemudian pisahkan antara personal dengan problem. Ya, seperti tadi kalau problem itu misal masalah vas bunga, tapi saya bilangnya personal. Pak Timothy itu gimana sih nggak bisa didik anak? Itu kan masalah pribadi. Ya, seringkali kita kalau ada masalah tuh langsung ngelabelin. Kamu sih memang jahat, kamu sih dari dulu memang licik, kamu sih memang begini, kamu sih anaknya memang malas. Nah, itu harus dipisahkan ya. Problem, selesaikan problem. Tapi personal jangan disatukan dengan problem.
Kemudian kita harus lihat makna di balik kata-kata. Ya, kalau anak kita bilang misalnya apa? Ya, aku sih nggak mau ya. Aku misalnya gini ya. Aku nih, kamu marah nggak? Nggak marah. Ya, tapi kan adanya marah gitu loh. Suami istri. Seringkali itu kita harus melihat makna kata-katanya itu seperti apa. Ya, atau perasaan di balik perilaku. Misalnya kalau orang tua dengan anak ya. Anak Anda tuh nggak lulus ujian atau baru putus pacar ya. Nah, kemudian perilakunya kan akan marah, akan gimana gitu ya. Nah, kita jangan koreksi perilakunya. Masa kamu ngurung terus di kamar? Tapi kita kenali perasaannya. Aku ngerti kamu lagi galau. Aku tahu kamu lagi down. Ya, jadi jangan koreksi perilaku atau kata-kata, tapi mengenali makna dan perasaan di baliknya. Kalau Anda bisa sampaikan itu ya, anak Anda atau pasangan Anda akan ngerasa benar-benar dimengerti. Jadi balik lagi tadi ya, kalau ada problem, jangan fokus ke problem, fokus ke hati. Ya, oke. Kita bukan menyetujui perilaku anak kita yang kurang ajar atau pasangan kita yang menyakitkan, tapi kita mengerti apa yang dia rasakan. Itu akan sangat menolong sekali, ya. Dan jangan over generalisasi. Jangan iya, habis dasar wanita tuh semuanya begitu tuh. Dasar pendeta tuh begini. Dasar ya. Nah, kadang-kadang kita tuh pakai kata over generalisasi. Ini bahaya. Dasar ya, anak zaman sekarang tuh begini. Dasar ya. Ya, itu hati-hati Bapak Ibu ya. Kita jangan pakai kata-kata seperti itu. Nah, kalau kita mau mengemukakan, ekspresikanlah dengan perasaan kata-kata aku. Aku merasa sedih sekali ketika kamu mengatakan seperti itu. Aku merasa terluka ya pada saat kamu tadi tidak mengikuti apa yang aku katakan. Daripada bahasanya you. Kamu tuh kenapa nggak dengerin? Kamu tuh kenapa menyakiti aku? Kamu tuh kenapa gini-gini? Itu akan menimbulkan sesuatu penyelesaian konflik yang lama seperti tadi. Ya, jadi gunakan bahasa I, bahasa saya. Karena kalau perasaan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya, misalnya Anda merasa nggak suka dengan apa yang pasangan Anda lakukan. Jangan start dengan kamu, ya, tapi start dengan aku. Aku tadi agak merasa terganggu ya, merasa ketika kamu ngomong gitu sama dia ya, aku kok merasa gak nyaman. Loh, itu perasaan kamu, aku gak maksud begitu loh. Ya, mungkin kamu gak maksud begitu, tapi aku merasa seperti itu. Nah, itu tidak bisa dibantah Bapak Ibu. Dan sekali lagi, ya tadi saya bilang, belajar mengerti apa yang dirasakan. Jadi kalau pasangan suami istri ya konflik, sharing dulu what you feel. Apa yang aku rasakan. Jangan fokus kepada apa yang dilakukan. Coba Pak bayangkan, pantas nggak tuh seorang suami begitu tuh? Pantas nggak seorang istri begitu? Itu kan perilaku. Ya, dan kalau kita membahas perilaku itu kita tidak mengerti. Harus masuk apa perasaan di balik perilaku itu. Itu baru kita bisa menyelesaikan masalahnya. Ya. Dan yang terakhir, lepaskan pengampunan yang tulus. Karena balik lagi setiap orang nggak ada yang nggak berdosa. Setiap orang nggak ada yang bersalah. Orang yang tidak bisa mengampuni itu sama dengan orang yang minum racun dengan harapan orang lain yang mati. Ya, sekali lagi, banyak orang, mana bisa aku mengampuni kamu? Dia udah menyakiti aku ya. Sampai mati aku tidak bisa mengampuni kamu. Itu sama dengan orang minum racun, yang rugi dia sendiri. Lama-lama mati sendiri. Ya, secara emosinya. Ya, jadi biarlah dengan ya pembahasan singkat ini saya harapkan kita semua sekaligus sebagai orang Kristen ya mengerti bahwa konflik itu pasti ada dan jangan dihindarkan. Tapi kita belajar bagaimana kita belajar masuk ke dalam hati ya seperti tadi judulnya healing ya. Nih sorry kok jadi hilang. Jadi healing heart, restoring relationship Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau memulihkan relasi Anda di dalam keluarga, tanpa Anda bisa menyembuhkan hati yang terluka dari masing-masing, itu nggak akan bisa.
hanya semu aja ya, hanya kulit-kulitnya saja. Tapi kalau benar-benar hati kita dipulihkan ya, maka benar-benar Anda akan merasakan satu rekonsiliasi ya. Makanya kenapa di dalam Alkitab kalau Anda search ya, kata hati itu tuh benar-benar tuh banyak sekali. Dan perintah Tuhan yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hati itulah yang benar. Kalau hati kita terluka, bagaimana kita bisa benar-benar mengasihi Tuhan dengan sempurna? Ya, biarlah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam keluarga kita, seburuk apapun keluarga kita Bapak Ibu ya, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Saya dilahirkan, dibesarkan di keluarga yang tidak harmonis Bapak Ibu. Orang tua saya berantem terus ya. Tapi pengalaman di masa lalu yang seperti itu membuat saya menghargai family. Dan seluruh keluarga saya, keluarga yang sangat-sangat sekarang itu keluarga yang sangat harmonis. Karena kita mengalami proses, ya. Itu aja, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ikhwan, sangat memberkati. Mungkin nanti boleh minta itu ya Pak ya, presentasinya ya Pak ya. Oh iya, nanti saya kirim ya slide-nya. Ya, oke. Ini boleh kita ada Q&A ya Pak ya? Ya, silakan. Oke. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya, bisa menulis di chat atau bisa langsung juga raise hand, atau juga bisa melalui Nia ya. Apakah ada yang sudah bertanya Nia? Ada yang kirim? Belum ada Pak Tim. Oh ya. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu Saudara, silahkan. Saya percaya ini sangat penting buat kehidupan keluarga kita, tadi yang kita pelajari ya, tipe-tipenya juga dan bagaimana cara penyelesaiannya. Ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Ada yang mau bertanya? Ada Pak Tim. Oke, silakan bacakan. Apakah satu orang bisa punya 5 kepribadian yang tadi dalam menghadapi konflik? Bagus ya. Apakah satu orang bukan kepribadian, ini tipe ya, tipe penyelesaian konflik bisa nggak? Bisa sekali. Dan memang harus seperti itu. Ya, karena kalau kita terus seperti kura-kura juga bermasalah. Hiu terus juga bermasalah, ya. Jadi ada kalanya ya. Saya lihat kalau dalam hal Yesus mengatasi konflik pun itu tidak sama. Bisa pasif, bisa agresif ya. Jadi saya percaya disitulah butuh hikmat Tuhan. Tapi yang dimaksud di sini ya 4 yang tidak sehat yang pertama itu adalah tipe yang selalu akhirnya tuh terus-menerus seperti itu. Justru kita harus belajar. Ya setiap orang ada ya kecenderungan saya dalam mengatasi konflik itu seperti itu. Tapi semua akan belajar kepada tipe 5 yaitu bagaimana kita lebih bisa komunikatif, sepakat. Bagaimana kita belajar menyelesaikan konflik itu dengan cara resolusi, rekonsiliasi. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi bisa nggak satu orang tuh cuma satu tipe. Nah, bagaimana kita menerapkan tipe yang mana, balik lagi, yaitulah butuh kita hikmat Tuhan. Saya percaya semakin Anda dewasa di dalam kerohanian Anda bisa peka dalam hal apa. Ya, jadi jangan selalu bilang bahwa kata-kata yang lembut itu selalu baik selamanya. Karena ketemu orang yang tidak bertanggung jawab, Anda harus bentak. Ya, tapi balik lagi, ya intinya adalah hati. Kembali lagi, hati Anda, hati untuk benar-benar tuh bukan menyakiti, tapi hati untuk benar-benar menyatakan kebenaran. Kira-kira itu. Yesus waktu marah membentak di rumah Tuhan, waktu membalikan itu bukan menurut saya bukan marah dalam arti jahat, hatinya benci atau iri, bukan kan? Tapi cara memang orang-orang mungkin orang seperti itu harus kayak gitu caranya ya, baru bisa sadar dan bertobat. Ya, semoga menjawab. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menghadapi orang yang tidak mau berkonflik? Maksudnya sudah jelas ada konflik tapi dibiarkan saja.
Ya, balik lagi yang pertama yang paling banyak tuh adalah karena pola dari asuh keluarga dulu ya. Jadi kalau memang di dalam keluarganya dulu tuh memang seperti itu ya dia juga ikutin. Karena kebanyakan tuh sebenarnya bukan nggak mau ya, tapi nggak mampu, nggak tahu cara penyelesaian konflik yang baik, yang benar, yang sehat tuh kayak gimana. Ya makanya nih GBI City Love bagus sekali ya memberikan topik ini supaya ini menurut saya harusnya dibahas ya, bahwa setiap keluarga tuh coba belajar ya. Saya tipe begini tuh kenapa? Karena dari mana dapatnya? Ya dari keluarga asal. Yang kedua karena nggak tahu. Jadi bagaimana mengatasinya menurut saya ya kita bicarakan misalnya begini. Ya saya percaya ya dengan cara seperti itu kamu juga nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Yuk kita sama-sama belajar cara yang sehat seperti apa ya. Jadi misalkan kayak materi ini kan bisa direkam, boleh dibahas, ini kan lagi seperti apa tipe praktikalnya. Kayak contoh tadi misalkan contoh fiktif ya, Pak Timothy ke rumah saya. Nah, itu kan satu kasus yang nyata seperti itu ya. Bisa pakai resolusi dan itu bisa berkepanjangan atau pakai cara rekonsiliasi. Nah, Anda di dalam nanti suami istri, orang tua anak misalnya, pakailah cara dulu rekonsiliasi. Oke, sorry ya, aku telah menyakiti kamu ya. Sorry ya, ini saling mengampuni. Nah, mungkin setelah itu ya, kalau memang supaya Anda bisa mengerti, kadang-kadang resolusi juga bukan berarti nggak boleh. Boleh, tapi kalau sudah diadakan rekonsiliasi, kepala tuh lebih dingin. Hati itu udah lebih sembuh gitu loh ya. Jadi pada saat kita ngomong tuh kita udah lebih bisa mengetahui resolusi itu. Jangan resolusi dulu untuk mencapai rekonsiliasi. Nah, itu yang susah biasanya. Ya, jadi bagaimana mengatasinya? Kalau menurut saya sih ya tadi pembelajaran lah, dikasih pengertian bahwa ya tipe-tipe penyelesaian konflik yang baik itu seperti apa, kira-kira itu. Ya, kebanyakan sih karena nggak ngerti aja. Saya juga dulu waktu meninggal nggak ada yang ngajarin. Ya, gimana penyelesaian kalau lihat aja papa saya kalau konflik gimana saya nggak suka, saya akan lakukan sebaliknya yang sama-sama juga nggak sehat. Ya, jadi misalnya papa saya itu kalau konflik marah-marah. Saya ngerasa itu nggak bagus ya, saya nggak suka. Jadi saya lakukan kadang-kadang kalau ini konflik misalnya diem, ya pasif agresif saya lakukan dulu begitu. Karena nggak tahu caranya ya. Nah dengan tadi ada 5 tipe kita belajar. Oh ya ini juga salah ya. Bukan salah, ini nggak sehat. Ini juga nggak sehat. Saya akan belajar untuk belajar komunikatif. Gimana komunikatif gitu? Ya salah satunya tadi tipsnya gunakanlah bahasa saya, jangan bahasa kamu. Ya, aku ngerasa begini. Ya, contoh misalnya gini ya. Ada seorang suami ya, istrinya bilang, nanti pulang kerja jangan telat ya, anak kita ulang tahun. Kita akan makan jam 6. Ya, kamu pulang jam 5, langsung pulang ke rumah, jam 6 kita akan makan malam bersama, ini ada kue ulang tahun dan sebagainya. Nah, jam 5 si suaminya tuh udah keluar dari kantor. Kemudian 5:15 belum datang. Istrinya telepon nggak diangkat. Ya, nggak aktif. Telepon ke kantor sudah pulang. 5:30 belum pulang. Jam 6 masih belum pulang. Nggak bisa dikontak nggak gimana. Nah, Anda sebagai istri-istri kira-kira gimana? Marah nggak? Udah dibilangin tadi janji, diwanti-wanti ya. Jam 6:30 baru nongol. Apa yang akan Anda lakukan para istri, para ibu? Kalau Anda pakai bahasa, yuk, kamu tuh gimana sih? Udah dibilangin tadi gini, kamu tuh benar-benar suami yang tidak bertanggung jawab, kamu tuh benar-benar ayah yang tidak sayang sama anaknya. Bla 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 pakai bahasa kamu. Nah, ini ya, si suaminya juga nggak teriak, kamu tuh ribut jadinya. Ya, kamu tuh dengerin dulu, kenapa aku pulang terlambat? Pokoknya aku nggak mau tahu, kamu udah mengecewakan. Nah, ini yang kira-kira bisa terjadi. Tapi kalau misalnya pakai bahasa I gitu loh ya, bahasa aku. Begitu 6:30 keluar, ini udah marah, udah kesel. Pak, aku dan anak-anak tuh dari tadi tuh merasa sedih, merasa bingung. Aku telepon nggak bisa, aku ini bisa.
Apa yang terjadi? Iya, tadi aku pulang, tiba-tiba aku ditabrak dari belakang. Dan ini ternyata ada korban. Jadi aku harus anterin ke rumah sakit dan handphoneku mati. Kira-kira apa yang Anda akan rasakan kalau dengar begitu? Kan bukan marah, malah kasihan kan, benar nggak? Nah, itu seringkali seperti itu ya. Jadi gunakanlah bahasa I lebih dulu. Ya, yang kedua, belajar mengerti apa yang terjadi, apa yang kamu rasakan. Seringkali kita tadi ya yang 5P tadi, persepsi dulu, asumsi. Dia pasti tuh ngobrol sama temennya tuh. Oh, pasti tuh dia ngeluyur kemana tuh. Oh, kemungkinan dia gini gini gini. Itu persepsi atau personality yang berbeda tadi ya. Atau tadi mungkin karena ada pengalaman-pengalaman, ada prioritas yang berbeda. Banyak hal ya Bapak Ibu ya yang bisa men-trigger tadi. Ya itu aja kira-kira. Silahkan kalau ada lagi yang mau bertanya. Ada lagi yang mau bertanya, Pak? Ya. Shalom, Pak. Saya seorang istri. Ketika saya sedang PMS atau siklus sebelum haid, biasanya hormon sedang kacau. Jadi, saya sering merasa sensitif dan sering kesal. Dan saya tidak bisa kontrol hal tersebut. Jadi, kira-kira seperti apa ya solusinya? Karena ketika sedang PMS, saya dan suami sering berantem. Betul. Seperti itu, Pak. Bagus, terima kasih ya Ibu yang udah sharing ini. Ini yang para suami banyak yang nggak ngerti, termasuk saya juga nggak tahu. Ya, bahwa setiap bulan ya pada saat PMS itu sensitif sekali. Nah, jadi sebaiknya para istri ajarinlah suami-suamimu yang masih nggak ngerti itu. Sorry ya, aku ini mau PMS nih. Ya, aku sensitif nih. Itu menolong Bapak Ibu. Ya. Jadi paling tidak ya, jadi tadi apa yang dilakukan sampaikan. Karena Anda sendiri juga nggak mau kan kayak gitu loh. Jadi sampaikan, sorry ya, aku ini kayaknya udah mau PMS nih. Kamu tolong ngerti ya. Nah, saya percaya ya kalau Anda ngomong gitu sama suami mau marah atau gimana juga lebih ngerem Bapak Ibu. Itu sesuatu yang sangat nyata ya. Anak saya baru married ya. Jadi praktekin begitu. Ya kalau lagi ini, aduh sorry ya, aku ini mau mens katanya ya, sorry. Nah suaminya jadi ngerti gitu loh ya. Tapi jangan juga pakai alasan itu terus kalau enggak. Tapi perlu disampaikan. Itu sesuatu yang memang menarik ya. Banyak suami yang enggak mungkin tahu tapi nggak sadar waktu itu ya. Jadi kalau dikasih aba-aba seperti itu tuh itu akan sangat menolong sekali untuk masing-masing bisa lebih berkomunikatif ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana mengatasi konflik apabila pernikahan tidak seiman? Balik lagi, pernikahan tidak seiman itu memang sudah ada konsekuensinya ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau memang kita sudah menikah, sudah gimana ya kita doakan supaya masing-masing bisa saling berdoa dan bisa menjadi seiman. Tapi konflik di sini sebenarnya juga balik lagi kalau kita tadi terapkan prinsip tadi ya, seiman gak seiman itu tetap bisa dilakukan. Artinya saya mengampuni. Saya mau mengerti. Ya. Jadi tidak harus bahwa kalau seiman pasti bisa. Kok orang seiman aja belum tentu bisa mengatasinya kalau kita nggak ngerti tekniknya. Benar nggak Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya ini bukan bicara seiman dan nggak seiman. Sekarang pernikahan yang seiman pun banyak konflik-konflik yang tidak bisa terselesaikan. Tapi saya percaya ya, kalau misalkan Anda pernikahan yang tidak seiman dan sudah terlanjur menikah ya tetap saya lakukan prinsip-prinsip yang tadi. Jangan menghindar, jangan agresif, pasif agresif ya, tapi Anda belajar menyelesaikan konflik dengan baik gitu loh. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sampai sekarang udah habis pertanyaannya. Jika ada Bapak Ibu Saudara yang masih ingin bertanya, masih ditunggu. Boleh via chat atau mungkin mau bertanya langsung, silakan. Ya, ada yang mau bertanya lagi?
mumpung bersama Pak Ikhwan nih. Ya, khususnya dengan Oh, anak. Shalom Pak Ikhwan. Oh Nah, ya, itu dari Afrika ini. Mau nanya nih, kan kalau apa ibu-ibu kan ada periodenya PMS-nya. Ya. Apakah kalau laki-laki ada juga sesuatu bukan PMS tetapi ada periodenya seperti kurang mood siklusnya atau bagaimana ya Pak? Ya. ya kalau saya pikir siklusnya kalau pas lagi kurang duit aja kali Pak ya. Akhir bulan kali. Kalau laki-laki saya nggak tahu ya. Tapi yang memang paling jelas tuh adalah yang bulanan adalah wanita ya. Nah kalau pria sih saya nggak tahu Pak untuk jawabannya dengan apa tentang masalah hormon itu. Mungkin yang lain teman-teman di sini ada yang tahu, yang dokter. Yang saya tahu adalah misalnya midlife crisis ya. Itu laki-laki maupun wanita itu bisa mengalaminya ya. Jadi pada saat midlife itu, nah itu juga yang perlu kita sama-sama ceritakan. Aku lagi mengalami midlife seperti itu ya. Tapi kalau bulanan saya nggak tahu Pak. Semoga nggak ada ya. Thank you, Pak. Ya, thank you Pak. Ya siklusnya tadi kalau udah apa udah terima gajian terus itu naik katanya. Kalau udah menjelang akhir bulan orang maring. Ya. Kalau pria itu ya kurang duit ya. Duit gajian langsung habis. Enggak, karena saya pernah mendengar bahwa kalau laki-laki itu memang dia seperti ada siklus tertentu 2-3 hari atau sampai 4 hari dia seperti kurang semangat, ada waktu-waktu tertentu begitu. Jadi bukan soal duit, tapi dia walaupun ada duit, tapi ada waktu-waktu tertentu katanya itu dia seperti boring, malas gitu. Ada waktu-waktunya. Jadi yang kadang-kadang si wanita juga bisa kurang mengerti gitu loh. Ya. Itu yang saya dengar, makanya saya mau memperjelas ke Bapak gitu. Ya, saya teringat Pak, mungkin kalau dalam kasus konseling yang paling sering itu adalah maaf ya saya kata ini kebanyakan juga udah menikah. Masalah kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi Pak, yang tidak terungkap. Itu bisa menimbulkan ya seperti itu, ya. Jadi kadang-kadang mungkin dia mengerti bahwa pasangannya lagi capek, lagi tidak mood, lagi apa, tapi kebutuhan dia untuk misalkan hubungan seksual itu tidak terpenuhi, itu bisa seperti itu, Pak. Ya, jadi lebih sensitif, marah-marah atau bete atau apa. Itu kalau dalam kasus keluarga itu bisa itu ya. Jadi bukan siklus tapi memang kalau apa ya kebutuhan seksual, kebutuhan keuangan, kebutuhan apa lagi kira-kira pria di sini ya? Ya, itu mungkin kira-kira kalau konsep yang kayaknya bisa didiskusikan ya. Untuk suami istri bisa lebih terbuka. Kadang-kadang untuk masalah seksual ini kan juga di budaya kita kan tabu ya. Padahal itu merupakan satu kebutuhan gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, semoga Bapak Ibu di sini ya mulai sekarang tuh lebih melihat konflik itu sebagai satu sarana yang Tuhan izinkan untuk membuat kita bertumbuh, untuk membuat kita ini saling mengenal ya satu dengan yang lain. Ya, apalagi Bapak Ibu ya, kalau saya lihat di sini misalkan banyak Bapak Ibu yang mungkin anaknya udah remaja ke atas. Ya, konflik anak dan orang tua sekarang ini makin banyak. Kenapa? Karena balik lagi perbedaan generasi ya. Misalnya anak sekarang itu kan karena memang dia lebih pintar, lebih apa ya, lebih kritis, lebih bisa ngomong, lebih bisa memberikan solusi, memberikan. Nah, kadang-kadang ketangkap sama orang tua itu sesuatu yang kurang ajar,
ya, atau melawan atau apa. Nah, itu balik lagi masuk ke persepsi ya. Jadi tadi salah satu. Jadi persepsi dulu ini membuat orang tua merasa tersakiti, merasa tidak dihargai. Nah, ini kita perlu sebagai orang tua juga belajar ya menerima perubahan-perubahan ini sebagai sesuatu yang baik gitu loh. Ya, orang tua ya tidak selalu harus ngajarin anak. Ya, zaman sekarang kita orang tua juga perlu belajar dari apa yang dikatakan oleh anak-anak. Karena itu baru kita akan menjadi sesuatu yang lebih sehat gitu. Setuju nggak Bapak Ibu bahwa orang tua kita perlu belajar juga dari anak-anak kita? Kalau zaman dulu kan nggak ada istilah gitu ya, yang namanya orang tua tuh lebih pinter, lebih benar daripada anak-anak gitu loh. Nah kalau itu kita terapkan sama anak-anak kita, itu jadi problem, banyak konflik pasti. Ya, nanti kita akan belajar tentang parenting. Udah belum ya Pak Timothy ya? Belum, Pak. Nanti yang tanggal 1 Desember, Parenting with Love ya. Ya, dan nanti mungkin di dalam tema parenting itu mungkin Bapak Ibu bisa nanti kita diskusi ya bagaimana parenting zaman sekarang ini sangat-sangat berbeda sekali dengan parenting orang tua kita dengan kita sekarang ini ya. Silakan kalau ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing ya tentang konflik di dalam keluarga ini bagaimana gitu. Apakah Anda juga memandang konflik itu sebagai sesuatu yang negatif ya atau Anda juga merasa bahwa oke, konflik ini memang ada, perlu dan perlu belajar untuk bisa menyelesaikannya dengan sehat gitu loh. Ya Pak, mau tanya Pak Ikhwan. Ya. Iya, Pak, apakah salah satu pemicu kita agresif karena gara-gara kita punya tekanan darah tinggi yang memang mungkin bisa mudah memicu. Kebetulan kalau saya sih darahnya nggak terlalu tinggi, Pak, jadi bisa mengatur emosi gitu. Menurut pengalaman saya gitu, Pak. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya, yang saya tahu kebalikannya, Pak. Justru kalau kita terlalu emosional, ya, kita terlalu agresif, itu menyebabkan kita bakal jadi punya penyakit darah tinggi, ya. Jadi seringkali bukan kita darah tinggi akan menyebabkan kita emosional, tapi orang yang terlalu emosional, terlalu agresif itu cenderung akan memiliki penyakit darah tinggi. Karena nggak semua orang yang darah tinggi emosional. Jadi bukan dibalik, tapi salah satu penyebab daripada darah tinggi itu orang yang terlalu agresif, terlalu cepat sekali emosinya naik. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Masih ada 5 menit lagi kalau ada. Supaya bisa tidur, Bapak. Supaya bisa tidur nyak malam ini. Ada yang bertanya lagi? Saya lupa makanya. Silakan, siapa? Ini duitnya kepake buat apa ini? Bocor bukan nanya ya. Ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau bertanya. Ada pertanyaan, Pak. Ya. Apakah 5 tipe ini pengaruh dari latar belakang keluarga? Ya. Karena tipe-tipe ini sesuatu yang kita pelajari ya. Ini bukan sesuatu yang bawaan lahir, enggak. Menurut saya sih ini karena kita lihat dari sekeliling kita pengaruhnya, dari orang tua, dari lingkungan, dari kalau sekarang mungkin dari tipe dari sosial media ya, bagaimana kita mengatasi konflik ini gitu. Misalnya salah satu kalau saya lihat kayak budaya Asia ya, budaya Barat dengan budaya Timur itu berbeda. Kalau budaya Barat gitu ya, dia marah sama anak itu nadanya nggak selalu tinggi. Tapi kalau kita di sini kadang-kadang kalau orang tua marah sama anak ya, kalau nadanya nggak tinggi itu kan kayaknya kurang berwibawa seperti itu. Jadi itu ada sangat pengaruh sekali dengan lingkungan, pola asuh, dan di mana kita dibesarkan ya, 5 tipe tadi. Makasih.
Ya, terima kasih Pak Ivan. Pak Ivan mau tanya, tadi kalau umpamanya nih, satu orang tipenya agresif ya, mungkin kalau ini suami istri. Berarti pasangannya harus mencoba mengimbangi atau meresponi, jangan dengan agresif juga dong ya. Ya, Artinya, walaupun mungkin dia tipenya agresif juga nih, gitu. Tetapi dia harus belajar meresponi supaya jangan sampai dengan agresif juga, kan pasti akan terjadi pertengkaran ya. betul, betul. Nah, Tetapi tidak terus-menerus untuk menjadi kura-kura. Jadi biasanya ikan hiu dengan kura-kura itu kan ya akhirnya sepertinya nggak kelihatannya jadi selesai ya. Tapi sebenarnya nggak selesai karena dua-duanya harus bertumbuh. Yang hiu juga harus belajar menjadi seperti semut, yang kura-kura juga harus menjadi seperti semut. Tapi pada saat konflik itu ya, kalau menghadapi hiu ya jangan dilawan dengan agresif juga, ya pasif. Tapi balik lagi yang saya bilang sementara, tapi dua-duanya harus belajar menyelesaikan konflik dengan baik gimana. Setelah reda ya, nah si kura-kura tadi misalkan bisa ngomong, ya aku merasa kalau kita ribut konflik ini aku merasa tidak punya suara. Aku merasa tidak berdaya. Nah, itu perlu disampaikan gitu loh kepada si hiu tadi. Tapi balik lagi waktunya jangan pada saat lagi ribut. Ya, pada saat ribut begini dia jadi kura-kura. Makanya tadi ada kelebihannya juga tipe kura-kura itu, ya. Tapi jangan terus jadi kura-kura karena ini tidak menjadi dewasa dan si hiu juga tidak akan bisa berubah gitu. Dia harus belajar untuk mulai masuk kepada tipe semut untuk bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan, apa yang pasangannya lakukan sama dia. Ya. ya terima kasih Pak. Dari Nia ada lagi? Pertanyaan lagi, iya. Cara menyelesaikan konflik seperti ini apakah hanya berlaku di keluarga atau bisa juga dipakai konflik antar perusahaan atau di marketplace seperti itu, Pak? Bisa di mana-mana ya, karena prinsipnya sama. Misalnya di dalam perusahaan juga sama menurut saya sih, ya. Di dalam perusahaan juga sama, ya. Pertama kita mengerti kenapa saya bisa konflik dengan dia. Apakah itu masalah perbedaan kepribadian, kedua misalnya ya karena persepsi atau apa. Nah, prinsipnya sama ya. Saya pernah mengalami waktu saya kerja ya. Saya kerja waktu itu ya, masuk ke dalam satu pekerjaan di mana di dalam perusahaan itu saya bukan menggantikan. Saya tiba-tiba naik ke posisi di bawahnya bos saya. Nah, ada senior orang yang lebih tua dari saya yang udah lebih lama dari saya merasa tersisihkan ya. Jadi tiba-tiba dia terus sinis gitu ya sama saya tuh, nyindir-nyindir, wah ini anak bos atau apa. Saya merasa nggak nyaman sekali. Nah, saya belajar untuk menerapkan ya teori ini. Artinya kalau mau secara manusia, wah kamu tuh kenapa begini kamu, atau mungkin saya merasa posisi saya lebih dekat sama bos, saya lebih punya power sebenarnya, ya. Tapi saya belajar, saya panggil dia, Pak, Bapak sudah lama kerja di sini, ya saya percaya Bapak orang yang sangat dipakai. Dan saya mau minta maaf ya Pak ya, kalau kehadiran saya di sini membuat ada ketidaknyamanan, ya. Karena saya merasa ya, saya bilang gitu kan, saya merasa sepertinya kehadiran saya membuat Bapak nih bersikap ke saya tuh kayak kurang nyaman gitu loh. Oh enggak, katanya saya nggak ada apa-apa kok gini. Ya dia seperti itu. Ya, sorry lah sekali kalau saya ini kan. Ya. Nah, dengan pendekatan seperti itu ya saya sepertinya mengampuni dia, kemudian saya menyampaikan apa yang saya rasakan. Akhirnya dia sendiri minta maaf sama saya. Ya oke, sorry lah. Saya anggap kamu tuh akan menggeser kedudukan saya sih. Jadi saya merasa insecure katanya. Oh enggak, saya bilang tuh. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah menggeser posisi Bapak. Karena saya bilang tuh fokus saya adalah membantu bosnya tuh teman saya juga. Jadi saya bilang saya membantu dan saya tidak akan masuk ke area di mana dia mimpin bagian itu. Akhirnya jadi baik hubungannya. Ya, jadi teknik ini nggak cuma di dalam keluarga, tapi menurut saya selesaikanlah konflik-konflik di dalam keluarga dulu.
Ya, karena kalau Anda udah terbiasa di dalam keluarga, Anda menyelesaikan konflik di luar juga lebih mudah. Ya, coba pikirkan. Cara Anda menyelesaikan konflik di luar itu kan karena di dalam keluarga kurang lebih juga begitu. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi start dengan keluarga Anda dulu lah. Ya. Ya. Dari Nia, ya, terima kasih Pak Ikhwan. Dari Nia ada lagi? Nggak ada Pak, udah nggak ada. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, kalau ada mamanya pasangan suami istri gitu ya. Jadi mamanya suaminya salah mamanya ya. Kemudian tapi istrinya sudah marah tapi suaminya nggak merasa bersalah gitu. Padahal kesalahannya cukup berat lah gitu. Nah itu bagaimana sang istri, bahkan istrinya marah-marah tuh dianggapnya nggak waras gitu malahan gitu. Jadi kayak padahal ya salah, suaminya tuh salah gitu. Nah itu bagaimana meresponinya? Ya, prinsipnya adalah orang yang tidak merasa bersalah dalam pernikahan itu orang yang bermasalah. Ya, jadi artinya banyak orang aku nggak punya masalah, kamu yang bermasalah, ya. Itu seorang yang bermasalah. Nah, itu kemungkinan besar tidak bisa diselesaikan berdua, Pak. Ya, itu perlu ada orang ketiga. Ya, apakah itu misalnya hamba Tuhan, pembimbing, atau konselor, ya, yang perlu untuk bisa menjembatani seperti itu, ya. Jadi kalau udah kasusnya dia tidak merasa bersalah, susah untuk diselesaikan berdua sih, menurut saya nggak mungkin. Dia tidak pernah merasa bersalah. Tapi melalui orang ketiga yang netral, yang kompeten, yang punya kemampuan untuk bisa menjelaskan masalah itu baru dia bisa merasa bersalah. Ya, dalam konseling saya sering menemukan kasus begitu dan saya bilang, oke, kenapa kira-kira pasangan Anda bisa seperti itu? Apakah ada nggak? Maksudnya secara tidak langsung itu juga karena apa yang Anda lakukan sama dia. Ya ada sih. Nah, kalau udah ngomong gitu kan mulai cepat kita bisa masuk ke dalamnya. Tapi kan harus ada orang di tengah yang bisa masuk ke situ, Pak, ya. Jadi intinya kalau orang tidak pernah merasa bersalah, itulah orang bermasalah. Karena konflik itu artinya dua-duanya, benar nggak? Dua-duanya ada kontribusi. Tidak ada pernah masalah suami istri itu karena satu jahat dan satu tidak pernah ada masalah, nggak ada. Ada kontribusi masing-masing. Bahkan dalam konseling perselingkuhan pun ya, saya bukan menyetujui perselingkuhannya, tapi saya mengerti mengapa perselingkuhan itu bisa terjadi. Itu karena kontribusi dua-duanya yang tidak pernah dikomunikasikan. Ya. Ya, terima kasih Pak Ikhwan. Sudah tidak ada lagi pertanyaan? Nggak ada ya. Oke, kita akan tutup. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ikhwan buat waktu dan juga sangat memberkati pengajaran malam hari ini. Kita akan lanjutkan the next seriesnya itu di tanggal 1 Desember tadi dengan Parenting with Love judulnya. Ya, kita akan belajar ya ini terus berseri ya, jadi tadinya dari pengalaman masa kecil, inner child, pengolahan emosi, kemudian hari ini konflik dalam keluarga, nanti bagaimana kita belajar parenting dengan kasih, dan terus ada lanjutkan juga sampai Desember ya, kita akan ada tiga kali lagi. Saya doa berkat, mungkin ada closing statement dari Pak Ikhwan dan mungkin nanti Pak Ikhwan juga mau doakan. Ya, mungkin closing statement tadi sebenarnya udah ya, jadi artinya saya harapkan bahwa konflik itu adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam keluarga kita, dan biarlah kita boleh memanfaatkan ya bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik itu dengan sehat supaya kita bisa memiliki keluarga yang sehat. Yang kedua, melalui keluarga yang sehat Anda juga bisa menolong orang-orang lain yang mengalami masalah-masalah yang sama ya. Konflik di dalam keluarga menurut saya itu adalah investasi untuk pelayanan keluarga Anda ke depan. Itu aja ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menghadirkan diri kami masing-masing di dalam keluarga-keluarga yang unik yang Tuhan sudah persiapkan.
Ampuni kami, seringkali kami tidak menghargai, kami tidak menerima keluarga kami, Tuhan. Kami seringkali membenci, kami tidak bisa benar menerima keberadaan orang tua kami, saudara-saudara kami. Tapi biarlah malam hari ini Tuhan, kami mau minta ampun, kami mau diubahkan Tuhan, supaya kami bisa mengampuni orang-orang tua kami, karena mereka juga orang-orang yang tidak mengerti bagaimana menyelesaikan konflik dengan baik Tuhan. Biarlah kami yang sudah Tuhan berikan kesempatan anugerah untuk tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik dengan sehat ini, kami mulai menentukan, kami mulai menyelesaikan konflik-konflik yang ada, baik dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan saudara, dengan siapapun juga. Supaya sungguh-sungguh Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna, boleh benar-benar membekali dan memberikan kami kekuatan untuk kami bisa melakukannya. Kami berdoa untuk GBI City Love ini Tuhan, biarlah sungguh apapun yang dipelajari, apapun yang dikhotbahkan, apa yang diseminarkan Tuhan, benar-benar bisa mengubahkan kehidupan masing-masing keluarga. Terima kasih untuk Pak Timothy Abraham yang boleh benar-benar punya hati yang luar biasa pada jemaatnya Tuhan untuk benar-benar memiliki keluarga yang sehat. Kami memberkati, kami mendoakan supaya sungguh-sungguh Tuhan terus pakai Pak Timothy dan gereja GBI Love ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama-sama Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua yang permai, bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya dan diberkati serta dikasihi Tuhan, katakan amin.